Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Grebek Rumah. Hari ini kita akan grebek rumah orang yang lagi fenomenal banget dengan acaranya waktu itu login. Ini adalah Habib Ja'far. Aku udah main ke rumahnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Habib, apa kabar, sehat? Kabar baik. Silakan masuk. Habib, izin masuk. Keluar. Habib, makasih biraturnya Habib. Aduh lucu mulu sih Habib. Jangan lucu-lucu terus, nanti katanya komedian pada keambil jobnya. Enggak, kan gue komedi bukan buat job, tapi buat dakwah doang. Masya Allah. Berarti dakwah itu dikomediin boleh ya, Bib? Iya, yang nggak boleh itu kan membecandakan agama. Tapi kalau mengagamakan canda itu bagus kan. Kayak dakwah itu kan butuh platform. Ada yang pakai digital, ada yang pakai TV, ada yang pakai majelis, ada yang pakai sholawatan, terus ada yang pakai komedi, ada yang pakai serius gitu. Wah, jadi ada yang pakai bahkan kan ini kan kayak puisi, syair zaman dulu. Itu dia serunya Habib ya. Jadi kita akan main-main ke rumahnya Habib. Izin Bib. Boleh nih kita main Bib? Boleh dong, mari. Bener banget lo masuk rumah orang tuh izin. Bener lo bilang. Boleh nggak Bib izin? Iya. Jadi si Nomar itu pernah ngegerebek rumah salah seorang yang di dalamnya sedang melakukan maksiat. Hah? Iya. Emang boleh Bib? Nah itu akhirnya ketika emang boleh. Enggak. Boleh. Nah itu terakhir kata yang punya rumah, iya saya memang maksiat, tapi kamu melakukan 3 kesalahan. Yang pertama tajassus, memata-matai. Kemudian yang kedua masuk rumah tanpa izin dan salam tentunya. Kemudian yang ketiga masuk rumah tidak lewat pintunya karena si Umar kan lewat. Iya. Oh itu nggak boleh Bib? Nggak boleh itu. Jadi kalau walaupun ada orang berbuat salah di tempat itu kita nggak boleh gerebek? Ya kalau kita tahu ya kita laporkan ke pihak yang berwajib. Kan yang berhak kemudian baik secara hukum agama maupun secara hukum negara kan pihak berwajib. Oke, Habib Industri. Iya, Habib Industri. Onat kayaknya bakal login di sini. Bener. Emang iya Bib? Bakal di sini? Itu dibuat beberapa bulan yang lalu. Oke. Terus sekarang kok kayaknya saya mulai pesimis ya. Enggak lah, itu jokes aja. Kan tugas kita tuh hanya menyampaikan sebagaimana tugas Rasul. Nah, yang ngasih hidayah Tuhan. Ya udahlah. Gue yang penting udah menyampaikan. Tapi Bib, kan banyak orang dipanggil Habib. Kalau di luar negeri itu keturunan Nabi, kenapa jarang dipanggil Habib juga? Iya, itu. Kenapa kalau di Indonesia ada Habib gitu? Iya, itu sebenarnya salah satu panggilan yang khas Indonesia, yang sumbernya itu dari Yaman, Hadramut sana. Oke. Kalau di sana itu pernah dipanggilnya Imam. Nah, pernah juga dipanggilnya Habib. Oke. Kemudian ada juga yang manggilnya Sayyid. Cuman kalau di Indonesia biasanya Sayyid itu untuk keturunan Nabi yang bukan pembelajar Islam yang tekun dan tidak mendakwahkan Islam. Ada sebutannya akhirnya biar gak panjang Yib atau Y atau Yid gitu. Gua waktu kecil dulu dipanggilnya Y gitu. Y. Iya. Karena keturunan. Iya, kalau udah berdakwah dan punya ilmu agama biasanya dipanggilnya Habib. Atau kalau udah inilah ya senior gitu. Tergantung umur berarti panggilan Habib. Tergantung umur dan ilmu sama aktivitasnya. Kalau dakwah ilmunya oke, umurnya udah tua biasanya dipanggil. Itu pun ada yang seperti Prof. Quraish Shihab nggak mau tetap dipanggil Habib. Padahal Prof itu keturunan Nabi. Oh iya udah pasti keturunan Nabi, punya ilmu dan berdakwah selama lebih dari setengah abad. Tapi karena kerendahan hati beliau, nggak mau dipanggil Habib. Iya, saya juga kan nggak pernah kayak gua menyebut diri gua Habib itu nggak pernah. Tapi nama Instagram.
Nama Instagram juga Husein Ja'far Al-Hada. Oh, nggak pakai Habib Nggak juga? pakai Habib. Oh gitu. Cuman Jadi- orang kan manggil. Dulu awal-awal ngonten masih rajin tuh ngingetin. Jangan manggil Habib ya. Gak enak gitu. Terus sekarang capek saya. Capek terus ya udahlah. Yang penting kan itu bukan karena gue diajari oleh orang tua. Jangan terima panggilan itu sebagai privilege. Tapi sebagai tanggung jawab. Kayak doa dari orang, semoga gue mencintai orang lain dan dicintai oleh orang lain. Karena Habib itu maknanya orang yang mencintai dan dicintai. Dia dicintai karena mencintai orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kita Jadi di pindah saung nih, di saung nih biasanya gue ngapain aja nih, Bib? awalnya ini dibuat buat baca buku, buat nyantai. Oke. Pokoknya buat inilah buat kebutuhan Ngajar pribadi di gue. sini juga? Enggak. Oke, ini kita masuk ke ruang pertamanya Habib nih. Jadi ini mau dibilang ruang tamu, iya. Ruang tamu. Tapi di semua ruang kayaknya udah jadi ruang tamu tempat sini. Di depan nih biasanya gue gelar karpet, ruang tamu. Di saung tadi nerima tamu. Tapi katanya di rumah Habib tuh emang nggak ada kursi kan, semua lesehan kan? Biasanya ya tradisinya itu lesehan. Arab itu biasanya tradisinya lesehan, ada sandaran punggung, ada sandaran tangan. Oh. Tapi di kampung gua dulu itu ada seorang ulama Arab yang sampai bungkuk gitu ketika tua karena seumur hidup gak pernah nyender. Karena dia menghormati orang guru-guru yang ada di masjid, jadi gak nyender ketika di masjid khususnya. Dan katanya meminimalisir pertanyaan malaikat tentang nikmat yang diberikan di dunia. Jadi nggak pernah nikmati nyender. Jadi paling nggak itu jadi apa? Gitu? Iya, itu kan jadi kayak tirakatnya. Jadi kayak apa satu ujian untuk diri biar dia bisa lebih lebih dekat ke Tuhan. Ada PS juga dong. Iya, PS. Main PS juga, Bib? PS, Pak. Main GTA. Hah? Emang Habib main GTA? Ya kan Habib nggak bisa ngelanggar lalu lintas di kehidupan nyata. Jadi langgar di Jadi ngelanggarnya di GTA. Izin duduk ya, Bib? Siap, yuk. Habib. Tapi katanya kalau rumah itu di akhirat dihisab nggak sih, Bib? Ya semua kan, kata Nabi kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Tapi Setiap boleh, kamu kita- itu pemimpin dan akan dihisab kepemimpinannya, termasuk kepada tubuh, kepada istri, anak. Kalau yang istri kepada suami, kepada anak, semua yang dihisab. Tuhan berikan kepada kita dihisab. Nabi katanya dulu nggak punya rumah kan, Bib? Nabi punya rumah. Rumah Nabi bergandeng dengan masjidnya bahkan. Dengan Atas masjid nama Nabawi. Nabi? Atas nama Nabi. Kepemilikannya milik Nabi. Tapi kemudian tidak diwariskan kepada putrinya. Tapi diberikan kepada Islam. Jadi rumah, makanan, kendaraan itu sederhana, bukan soal mewah dan tidak mewahnya. Tapi pikiran dan hati kita zuhud enggak. Zuhud itu artinya tidak meletakkan dunia di hati dan pikiran. Tapi di tangan doang. Hanya dipakai tapi bukan dimasuk. Betul. Makanya banyak kan kayak Nabi Sulaiman kaya raya, bahkan manusia terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Kemudian sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi sahabat Nabi mulia. Jadi Habib punya rumah juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, asalkan memang didapat dari jalan yang halal, dikeluarkan yang bukan haknya dia melalui zakat, dan diperbanyak sedekah agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya gue tuh itu kadang orang Habib industri. Oh iya, Habib industri. Betul. Karena ini Habib kok dijadiin duit gitu. Iya betul. Sebenarnya boleh apa nggak boleh sih, Bib? Jadi kalau gue kenapa Habib industri? Karena gue itu dakwahnya di Habib, kemudian cari duitnya di industri. Jadi kayak sebagai influencer, ada brand mau apa? Endorse, gue terima tuh. Nah nanti duitnya untuk mendukung dakwah gue selain untuk hidup gue. Habib kan juga butuh makan, butuh minum, punya istri, punya anak. Nah itu jadi industrinya itu agar gue gak minta donasi. Jadi marwah agama juga tuh dan Habib itu tetap tinggi.
Nah, ini kita masuk ke ruangan selanjutnya nih. Kalau biasanya orang ruang keluarga, ini ruang buku. Iya, karena Jadi keluarga satu saya rumah- adalah buku. Oh gitu, Bib. Nggak, jadi Jadi satu rumah isinya buku loh, guys. ini ada Masya Allah. belasan ribu judul, Mm-mm. terus nambah, udah 12 tahun. Jadi kalau orang tuh kan punya minatnya sendiri-sendiri ya, Pak. Mm-mm. Kayak lo ngoleksi apa? Suka Vespa. Vespa, tua. tuh kan? Iya kan, nggak apa-apa Iya. kan? Setiap orang punya koleksinya sendiri-sendiri. Yang penting kan bukan ngoleksi aib orang lain. Iya, ya, amin ya, jangan sampai itu, Pak. Nah, gue ngoleksi buku. Dan ini bukan sesuatu yang karena buku murah gitu, enggak. Lumayan, karena ini buku-buku langka. Iya, mahal-mahal loh sekarang buku-buku Betul, langka loh, guys. betul. Apalagi yang kitab-kitab zaman dulu ya, Betul. itu mahal banget. Betul, yang penting sih kalau prinsip gue ya, rumah yang baik adalah rumah yang rak bukunya lebih gede dari rak TV-nya. Oh, beli rak buku. Jangan sampai rak TV lebih besar. Karena harus lebih baik membaca ya, Bib ya. Ya, karena kalau itu prinsip ayah gua. Kalau Tapi baik- itu dulu kan, karena dulu itu ilmu pengetahuan relatif medianya buku. Tapi kalau sekarang kan TV bisa jadi Media. ini kan nonton Misalnya Netflix, kita lihat nonton YouTube. Di TikTok kan sekarang bisa ada kayak Kajian-kajian. kajian-kajian. Betul. Itu hitungannya bisa gantiin buku nggak ya? Bisa. Kayak kita bisa dengerin lah. kajian ustadz-ustadz, Iya. terus ada patahan kata-kata hadis, Betul. surah-surah orang-orang yang Betul. Iya, itu mah termasuk nuntut ilmu. Kan intinya buku sebagai sumber ilmu. dengerin podcast aja kalau bermanfaat bisa kayak buku kan, Bib? Betul. Bahkan sekarang kan ada platform-platform podcast yang nyediain ini kan buku yang sudah diaudiokan, audiobook gitu. Karena orang sekarang udah malas baca, enaknya denger, Bib. Betul. Yang masalah kan udah malas baca, Malas malas denger. dengar. Malas gerak. Iya, pengen malas kaya masuk raya. surga tuh. Berarti kan malas masuk surga tuh. Iya, malas surga ya, bener-bener, Bib. Kan lebih baik kita inilah terpaksa capek-capean untuk masuk surga daripada secara sukarela dan tidak capek masuk neraka. Iya, Iya. Betul, nih kita lihat buku-bukunya, Bib. Ini ada politik juga. Ibu Megawati. paling atas. Ada buku. Bacaan favorit dong berarti paling depan ya, Ibu Megawati. Jadi gini, kalau lu nemuin buku agama sama filsafat, berarti buku itu punya gua dan tidak dijual. Oke. Nah, tapi ada beberapa buku yang genrenya kayak ini, buku biografi politik. Buku sejarah biasanya, Politik itu suci. politik itu suci. Itu dijual. Karena dulu gua itu kalau ngoleksi terus kan nggak ada duitnya. Zaman 12 tahun yang lalu masih mahasiswa. Nah, sambil gua tuh yang udah dibaca biasanya gua jual-jualin tak. Buat beli buku baru yang pengen gua baca. Masya Allah, ini banyak. Nah, ini loh, sekarang. Nah, berarti ini masuk nih tips Habib untuk milih capres sama pres. Asik. Hmm. Ini kan kita masuk di tahun pemilu. Oke. Ini kan Habib banyak tokoh-tokoh Indonesia juga, tokoh-tokoh politik. Sebagai Habib yang udah banyak baca dan lain-lain, banyak belajar gitu. Gua sih milihnya yang pertama yang jelas adalah milih poinnya ya, guys. value-nya. Value-nya. Melalui gagasan yang dia sampaikan. Oke. Entah itu visi misi dan lain sebagainya. Dan menurut gua setiap orang itu kan akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun, apalagi dia pilih. memilih pemimpin. Nah, karena itu gua nggak pengen khususnya anak muda itu milihnya itu hanya like and dislike. Oke. Jadi menurut gua yang penting milihnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Dengan gagasannya. Jadi dia ini mau ngapain nih sama bangsa? Bukan cuma janjinya aja yang dimaksud gagasan tuh bukan hanya visi, tapi misi. Gimana cara menjalankan janji itu juga harus ditanyain. Oh, itu penting ya, Bib ya? Itu penting. Kalau ada juga kan anak muda ngerasa, oh menurut saya nih pilihannya nggak ada yang bagus daripada saya di akhirat nanti dipertanggungjawabkan, mending nggak milih gitu, gimana? Ya kalau menurut gua kalau itu jadi pilihan dia nggak apa-apa. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atau Kalau menurut misalnya, dia ini nggak menurut dia daripada saya bertanggung jawab di akhirat misalnya, betul. oh saya takut salah. Cuman malah jangan juga dong, Bib, mendingan dia datang pilih salah satu. Nah, jadi ada prinsip yang menurut gua bagus banget dari salah satu guru besar filsafat. Oke. Jadi beliau bilang begini, pemilu itu bukan tentang memilih yang terbaik, tapi bisa jadi adalah mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Oh gitu. Itu dari Franz Magnus Suseno. Jadi itulah. lebih Jadi baik kalau kita lo memilih. milih, oh nggak ada nih yang bagus nih,
yang menurut lo bagus. Nah, mana dari yang jelek ini, yang paling sedikit jeleknya mana, itu yang dipilih. Biar kemudian, karena kenapa? Kalaupun lo gak milih kan, pemimpin itu akan tetap jalan. Pemilu itu akan tetap jalan dan akan menghasilkan satu pemimpin. Nah, lebih baik lo berkontribusi memilih untuk mana yang paling sedikit nih jeleknya. Mana yang lebih baik untuk negaranya, mana yang lebih sedikit jelek. Ya, betul sekali. Ini ada buku favorit nggak, Bib? Wah, ini banyak banget, guys. Buku kalau favorit gue pasti buku filsafat dan agama. Pokoknya semua buku filsafat dan agama itu pasti milik gue. Karena gue kan belajarnya agama seumur hidup, sama filsafat juga. S1 dan S2 gue filsafat. Nih buku-bukunya. Wah, ini wajah baru Zionisme dan Yahudi Ortodoks. Oke. Kemarin aku dengar cerita tuh yang Habib pas di tempat ceramah, yang kita kemarin pas jadi haters kata Habib. Iya. Haters. Habib Scooters. Habib Scooters. Haters keren Habib aja. Sebelum kita masuk nih ke studio Habib, kemarin itu Habib cerita apa ya? Kemarin Nabi Muhammad menangis waktu ada jenazah Yahudi lewat di depan masjidnya. Nah itu gimana Habib ceritanya? Iya, jadi kenapa Nabi nangis kemarin? Karena itu jenazah yang nggak ada yang nemenin gitu jenazah. Enggak, jenazah itu lewat, kemudian Nabi sebagai bentuk penghormatan berdiri dan menunduk. Dalam Nabi satu riwayat menghormati jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi, walaupun satu orang. Nah, makanya kita diajarkan tuh walaupun kelakuannya nggak benar gitu, Bib. Enggak, nah itu justru. Jadi kalau Yahudi yang betul-betul soleh, yang betul-betul memegang agamanya, semua agama kan mengajarkan kebaikan. Nah, kita menghormati. Tapi Zionisme, orang yang mempolitisasi agama Yahudi untuk kepentingan penjajahannya, itu yang musuh kita. Karena di Islam itu musuh itu adalah dua. Pertama, orang yang memerangi kita. Dan yang kedua adalah orang yang mengusir kita dari tanah yang kita miliki. Itu alasan dibolehkannya membela diri dalam Islam. Meskipun harus dengan peperangan. Meskipun harus sampai mati orang. Meskipun, iya. Jadi yang kayak kemarin tuh ada kasus yang baru lagi viral, Bib, yang dia mau dirampok. Kambingnya ya. Terus ada rampoknya itu dia lawan pakai gunting, nggak bisa mati. Iya, kalau untuk membela diri nggak apa-apa dalam Islam. Jadi kalau untuk melukai, mencederai orang lain nggak boleh? Kalau tidak ada alasan, nggak boleh. Tapi kalau ada alasan, yaitu kita membela diri, membela keluarga. Iya, itu ada riwayat dari Nabi Muhammad, diperbolehkan. Bahkan kalau harus melukai dan menghabisi orang lain. Tapi sebisa mungkin kan enggak. Yang penting kan melumpuhkan. Ini dia studionya Habib. Jadi konten-konten Habib itu kebanyakan di sini? Kebanyakan dulunya di sini. Terus setelah ada saung, teman-teman pas ke sini, konten di saung aja, Bi. Lebih seru gitu. Lebih seru. Ini jadi gua gini kan, menurut gue sih kalau rumah yang enak itu kalau rumah itu sakinah, tak? Oke. Sakinah itu apa? Sakinah itu damai. Jadi yang penting bukan soal mewah tidak mewahnya rumah, tapi ketika lu nyampe sana lu jadi damai nggak? Walaupun ngontrak, walaupun tidurnya di masjid kek atau di pos kamling kek, kalau lu damai ya itu rumah lu. Oke. Karena itu rumah tuh bisa jadi istri, suami, anak, pokoknya semua yang bisa mendamaikan lo. Sakinah itu maksudnya itu. Ini istri anak tinggal di sini juga, Bib? Enggak, istri anak tuh bukan istri anak sih, istri tuh di rumah. Karena gue belum punya anak. Oh belum ya? Belum punya anak. Nah, baru ya, Bib, ya, pasangan baru katanya. Lumayan sih. Gue udah 4 tahun lebih. 4 tahun. Nah, bini gue kalau nanya, gimana ya kok kita belum punya anak? Tenang aja, kata gue. Lo tuh punya suami, gue juga punya istri. Ada seorang perempuan nggak punya suami, tapi karena Allah ingin dia punya anak, dia jadi punya anak. Namanya Maryam, punya anak Nabi Isa. Padahal nggak ada suaminya, apalagi lo ada suaminya. Santai aja, kalau Allah emang mau titipin, ya udah Allah kasih. Yang penting kita usaha aja. Tapi katanya dulu ceritanya ini juga seru juga tuh, katanya Habib banyak yang bilangin waktu lagi ngelamar, ngelihat 1 jam pertama jadi langsung lamar. Iya. Hah? Gitu ya, Bib? Langsung 1 jam. Baru ketemu langsung lamar gitu? Iya. Bisa jadi, gitu ya? Jam 5 ketemu tuh. Jam tapi gini, jam 6 itu udah tunangan. Jadi jam 5 ketemu? 1 jam doang. 6
nikah udah tuh, hitungannya nikah udah. Udah nikah? Iya, diakad gitu. Karena bagi gua sih nikah itu bukan soal perkenalan yang panjang, tapi mengenal yang jauh. Nah, mengenal tuh kan nggak mesti perkenalan kan. Oke. Nah, kalau di tradisi Habib itu biasanya mengenalnya itu pakai ibu kita, ayah kita, atau saudara kita, atau kabar-kabar yang telah sampai kepada kita. Karena kan komunitas Habib biasanya saling mengenal tuh walaupun beda kota. Oh, anaknya ini, oh itu berarti begini-begini, oh yaudah insya Allah itu baik, oh insya Allah kalau itu gak cocok jangan. Jadi udah saling mengenal. Nah, kemudian kata Khalil Gibran, pernikahan itu landasannya bukan lamanya perkenalan, tapi getaran dalam hati. Jadi cinta itu bukan tentang lamanya perkenalan, tapi getaran dalam hati. Nah, gue ketika ngelihat, gue kayak yakin aja, nah ini jodoh gue. Dan kebetulan itu kan bukan yang gue lihat pertama, itu kan yang udah ke 1200. Enggak, itu yang keberapa udah baru gue lihat. Yang lainnya enggak gue enggak. Tapi sebelum ketemu Habib udah lihat dulu nggak Instagramnya apa gimana gitu? Enggak, gue dikasih tahu foto. Cuman tetap kan harus ngeliat langsung kan. Kadang fotonya kan udah diedit pakai AI. Masa iya, Bib? Iya kan, pasti foto terbaik 360, kan. iya. Kan pasti foto terbaik lah paling enggak. Habib juga ngirimnya udah gua jadi juga udah kan? Iya, gua udah terbaik lah. Nah, itu jadi biasanya ketemu langsung. Tapi kok di anak-anak muda sekarang banyak yang kenalannya cepet, bubarnya juga cepet, Bib. Habis kenalannya cepet, nikah, bubarnya juga cepet pernikahan. Iya kan, karena sebenarnya mereka itu perkenalannya aja yang panjang, tapi kan nggak saling mengenal. Karena ketika kenalan sepanjang apapun, kalau sama-sama saling pencitraan kan nggak ketemu. Kan iya kan, kayak orang pacaran 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Belum tentu juga pernikahannya nggak sebentar juga, Bib, ya? Betul, karena kan bisa jadi ketika dia pacaran selama apapun, kan biasanya justru saling pencitraan ketika pacaran. Baru saling jujur tuh ketika sudah menikah kan. Tahu baik buruknya malah pas nikah. Betul. Bukan berarti pacaran lama biar tahunya biar lebih tahu gitu, enggak juga ya, Bib, ya? Menurut gue ya, tidak ada orang yang tahu tentang bahkan dirinya sendiri hingga dia meninggal. Kalau lu menikah dianggap akhir dari perkenalan dengan pasangan lu bakal cerai. Tapi kalau menikah sebagai bagian dari proses untuk saling mengenal, saling mengerti, dan saling menyempurnakan, lu akan sukses. Makanya kan ayat-ayat pernikahan tuh di suratul A'raf ayat 21 itu disebutkan kan bahwa pasangan lu itu min anfusikum, dari diri lu juga. Artinya dia itu manusia juga kayak lu. Sebagaimana lu ada kekurangan, dia juga ada kekurangan. Maka siaplah dengan segala kekurangan itu untuk saling mengerti, memaafkan, dan menerima. Karena lu juga ada begitunya sama pasangan. Iyalah, sama-sama manusia juga. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Habib udah waktunya. Boleh main-main ke rumahnya yang gokil ini. Thank you. Semoga banyak ilmunya di sini. Iya. Buat aku pribadi dan buat teman-teman di luar sana. Nanti kita tunggu lagi project-project seru berikutnya sama Habib. Benar. Yang banyak pelajarannya untuk anak-anak muda Indonesia. Assalamualaikum. Salam.